Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan untuk market CFD. Seperti biasa di sini akan saya sampaikan ada 4 market, yaitu ada market Dow Jones, Nasdaq, lalu oil ya US Oil, WTI ataupun XTI, dan yang terakhir ada DXY ataupun indeks dolar itu sendiri. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa di Dow Jones, Nasdaq, US Oil, dan indeks dolar per minggu ini ya. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita di Nasdaq kemarin. Siapa di sini yang ikut ambil Nasdaq kemarin ya? Kayaknya saya analisanya di di daerah sini sepertinya kayaknya kemarin ya. Saya ada analisa untuk Nasdaq itu di sekitar sini ya. Siapa nih yang sudah ikut sell di Nasdaq seperti yang sudah saya sampaikan ya. Biarkan harga ini masuk ke area range 38,2 sampai di 23,6 dari Fibonacci-nya ya. Karena kalau kita lihat di sini kan ada Fibonacci saya pakai Fibonacci turun. Ya, di sini saya pakai Fibonacci turun. Yang dimana di sini juga ada area supply juga. Lebih detail kita bisa lihat di H1. Ya, di sini tadi sih saya lihat di H4 ya. Di H4 lebih bisa kelihatan juga di sini merupakan ada area area supply-nya, yaitu di range harga 12.010 sampai di 12.165. Jadi ketika harga masuk ke ini teman-teman open sell ya, seperti di sini misalnya teman-teman nekat open sell di sini pas dia pertama kali nyentuh dan take profit di harga 11.300, dan ternyata harga kemarin Nasdaq itu bisa drop sampai di area strong supportnya, yaitu di harga 11.171. Oke, jadi Nasdaq minggu lalu itu kita sudah profit sangat besar ya. Dan sekarang kalau kita lihat lagi Nasdaq apakah bisa melanjutkan penurunannya atau tidak? Sekarang kita lihat analisakan ya. Sekarang saya bantu analisakan untuk Nasdaq ya. Kenapa saya katakan Nasdaq di sini berhenti di area strong support? Karena sejak pertama kali dia menyentuh area ini ya, kita bisa lihat ketika dia menyentuh area ini harga kemudian langsung bergerak bullish banget ya. Bisa dilihat di sini ketika harga drop ke sini, kemudian harga mulai bergerak bullish ya. Ini bisa kelihatan banget. Jadi inilah mengapa saya katakan di sini area 11 berapa nih? 11.171 sampai di 10.852 merupakan range area strong supportnya. Seperti itu ya. Kalau di sini juga teman-teman bisa lihat di sini juga menjadi area yang valid untuk support ya. Di sini menjadi area yang valid untuk support dan valid menjadi area resisten juga, seperti itu. Jadi di sini benar-benar menjadi range area yang sangat penting banget untuk di Nasdaq ya. Untuk di Nasdaq ini menjadi area yang sangat penting banget. Selanjutnya jika dia membreak harga 10.800, maka kemungkinan dia akan mengejar harga 10.400 menurut saya loh ya. Jadi apakah dia bisa drop sampai sana? Kalau saya lihat di weekly ya, kalau saya lihat di weekly apakah dia bisa drop sampai sana? Ini time frame weekly ya. Karena jika kita hilangkan dari tanggal 28 Maret sampai sekarang ya, harga membentuk dia kena di Fibonacci 61,8 sampai di 50%, kemudian harga drop, dan kalau kita lihat setiap dia drop setelah kena 1618 itu dia drop berhenti di 1618 ya. Teman-teman bisa lihat nih, saya pakai time frame weekly ya. Dia drop, retrace-nya di sini adalah Fibonacci 61,8, dan ketika dia drop sampai ke Fibonacci extension di 1618. Dan jika kita ukur ulang lagi ya. Dan jika kita ukur lagi ketika dia drop
ketika dia drop dan ketika retrace, dia kembali retrace mengulang apa yang terjadi di sebelumnya, yaitu dia berhenti di Fibonacci 61,8 sampai di 50%-nya dan harga kemudian drop. Apakah dia bisa mengulang sampai ke Fibonacci turun 1618? Kemungkinan bisa aja. Jadi kalau saya lihat, apakah dia bisa sampai ke 1618? Mungkin bisa ya. Ini mungkin loh ya. Karena sekarang berada di area supportnya. Jadi tergantung nih, apakah di weekly secara secara market structure itu kan pergerakannya biris nih, bagus banget, cantik banget pergerakannya. Dia drop, habis itu dia buat lower high, lower low, lower high. Nah sekarang ini masalahnya adalah di sini, apakah dia bisa membuat lower low atau tidak? Karena jika kita melihat daripada market structure, dia sudah membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Dan sekarang apakah dia bisa membuat lower low atau malah dia membuat bottom yang sama? Ya, jika dia malah membuat double bottom di sini dan kemudian harga retrace ke atas, di sini kemungkinan akan ada indikasi harga akan berbalik naik. Ini menurut saya loh ya. Jika dia membuat bottom yang sama, dalam artian dia berhenti di harga 10.000, ya 10.900 lah pokoknya sekitaran itu, ya. Tapi ini tergantung lagi kalau kita lihat secara fundamentalnya untuk per minggu kemarin ya, karena The Fed itu sudah menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point dan tetap akan bersikukuh untuk melawan inflasi. Saya rasa untuk di Nasdaq sendiri akan mengalami tekanan yang cukup besar karena orang-orang akan beralih dari saham ke mata uang, ke dolar itu sendiri, seperti itu. Jadi orang-orang yang biasanya nabung di saham akan pindah ke nabung ke bank. Seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja apakah harga di 10.852 ini bisa di break. Jika harga 10.502 ini bisa di break ya, memang sih ini cukup range-nya cukup besar ya, range-nya cukup besar. Jadi nggak apa-apa, tunggu aja. Jika malah di minggu ini ya, jika di minggu ini kita bisa melihat harga tutup di bawah 10.800, itu bisa menjadi indikasi teman-teman untuk ambil posisi sell di sini. Stop loss-nya di 11.200 dan take profit di 10.400 atau nggak di 10.350 ya. Jadi untuk per hari ini sampai besok tunggu aja, karena kemungkinan per hari ini sampai besok itu harga akan berkutat di sini-sini aja takutnya, karena takutnya di sini menjadi area support yang cukup kuat. Takutnya ketika dia malah turun naik ya, lalu dia turun lagi naik lagi seperti itu. Jadi kalau per minggu ini saya sarankan untuk teman-teman open posisi sell ketika dia break 10.852. Mungkin ada yang bertanya terus, kalau harga retrace di mana kita bisa open sell ya. Kalau harga itu retrace kita bisa open sell di sebentar. Kalau kita lihat dulu. Oke, sini nggak bisa, di sini ada trendline dan di break trendline. Kalau time frame 1 jam di sini ya, kalau mau teman-teman sih menunggu di sini ya, kalau mau ya. Misalnya di sini harga kita misalnya pada saat dia harga turun ya, turun ke harga 11.000. Teman-teman tarik Fibonacci-nya habis itu ya. Ini kan karena sekarang kan harganya belum ada kepastian untuk retrace ya. Terus kalau teman-teman ingin nge-sell di mana teman-teman nge-sell selanjutnya, ya udah teman-teman tinggal tarik Fibo aja kayak kemarin yang saya lakukan ya kan. Misalnya teman-teman pada saat melihat oh harga ini sudah retrace nih, teman-teman tarik Fibo-nya sampai sini. Nah di sini ada Fibonacci 50%, teman-teman sell. Terus sama kayak kemarin di sini sudah ada retracement, ya udah teman-teman tinggal tarik Fibo lagi. Lihat sampai di sini Fibo-nya. Di sini ada area 23,6 dan 38,2 dan kebetulan di daily juga ada di sini area supply, teman-teman bisa sell. Terus misalnya per hari ini harga retrace dan besok juga retrace, ya udah teman-teman tinggal tarik Fibo aja lagi sekali dari sini. Dari
swing sebelumnya sampai paling bawah, misalnya paling bawahnya per hari ini atau besok terbentuk di harga 11.000 misalnya. Ya udah teman-teman tinggal lihat aja. Misalnya harga berhenti di sini ya, di harga balik ke nol misalnya. Ini balik ke nol di sini ya. Nih saya balikkan ke nol di sisi. Ya, misalnya balik ke nol di sini. Ya udah teman-teman tinggal lihat aja, oh di sini di 38,2. Ini kan di daily soalnya. Jadi di time frame H1. Kalau lihat jika di harga turun sampai sini ya, jika ya, jika. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh, di sini ada area nih. Di area 11.500 sampai di 11.440. Di situ ada area. Jadi biarkan harga itu, misalnya harga ini turun sampai sini. Kemudian retrace di hari Selasa. Terus di hari Rabu retrace juga. Dan teman-teman tunggu di area ini dah. Di area ini tunggu dengan harapan dia bisa turun sampai bawah lagi. Terus dia kalau teman-teman open sell di sini, stop lossnya di mana? Stop lossnya sebaiknya di atas swing di sini ya. Jangan di atas swing di sini. Di sini terlalu jauh di sini kalau teman-teman mau ambil sell di sini ya. Stop lossnya cukup di atas swing ini aja. Ya, di atas ini yang kecil nih. Ya, candle yang di tanggal 22 September jam 4 ini. Ini di atas itu aja. Take profit bisa balik ke nol di sini. Nah, jika memang harga itu retrace ya. Dengan harapan dengan Fibonacci dia turun sampai sini ya. Tapi jika malah harga Fibonacci ini dropnya tidak sampai jauh ya. Misalnya di daily harga dari Nasdaq malah berhenti cuma per hari ini doang di sini misalnya. Nah, udah teman-teman lihat lagi di kiri, ada nggak alasan teman-teman open sell di sini? Di area 50%-nya, 50% sini mungkin ada dan sebagainya seperti itu ya. Pokoknya teman-teman tunggu aja area Fibonacci-nya di mana jika harga itu mengalami retrace. Tapi kalau saya sih prefer yang saya kasih tahu untuk trading plan sell-nya yang pasti bisa teman-teman open sell adalah ketika dia break 10.852. Ketika dia break ke sana, teman-teman open sell sampai di 10.450 atau nggak sampai di 10.350. Oke, jadi itu untuk Nasdaq. Sekarang kita akan pindah ke Dow Jones. Jadi di Dow Jones kemarin saya kasih tahu teman-teman bisa sell ketika dia retrace sampai ke area ini. Karena area ini merupakan area Fibonacci 50% dan di sini juga ada sideways untuk open posisi sell. Tapi ternyata harga dari Dow Jones itu ya dia cuma naik sampai di Fibonacci 23,6. Ya sayang sekali. Dia cuma berhenti sampai sini, dalam artian dia cuma nutup gap kecil di sini aja dan kemudian harga drop. Jadi di Dow Jones kita tidak bisa ambil open sell ya. Dan harga juga sudah break di harga 30.000. Dan kalau teman-teman lihat di sini harga 30.000 merupakan area strong. Karena semenjak dia ada di area ini, harga langsung naik terbang ke atas dan ketika dia kena area ini, harga kemudian terbang naik ke atas. Nah, apakah pergerakan Dow Jones akan bisa break ke bawah lebih lanjut? Saya rasa sih bisa aja. Karena di weekly kita sudah melewati menembus harga di harga 29.868. Yang penting kita lihat tunggu ya per hari ini. Apakah per hari ini kita bisa tutup di bawah 29.868 atau tidak? Jika memang harga bisa tutup di bawah itu, kita bisa open posisi sell di kemudian harinya. Ya, jika memang bisa, karena kemungkinan di harga dari Dow Jones akan menutup gap yang ada di tanggal 3 November 2020 kemarin. Yaitu di harga 28.912 sampai di 28.485. Jadi misalnya per hari ini harga ditutup di bawah 29.868, teman-teman boleh ambil open posisi sell ketika dia retrace sedikit dengan harapan dia bisa turun sampai di sini. Ya. Jika kita lihat di daily, area 23,6 di sini kemungkinan akan ke fill jika per hari ini harga tutup di harga di bawah 29.868. Seperti itu. Kalau stop loss cukup di 30.400 dengan harapan dia bisa turun sampai di 28.600. Seperti itu ya.
Jadi kalau kita lihat Nasdaq dan Dow Jones itu di sini saya lihat pergerakan Nasdaq masih lebih prefer dalam artian itu pergerakannya sekarang berada di area supportnya, dan kalau Nasdaq untuk Dow Jones sendiri dia sudah break area supportnya. Jadi ini indikasi bagi teman-teman semua yang trading di Nasdaq, indeks dan saham dan sebagainya ya. Itu hati-hati ya, terutama teman-teman yang trading di sini saya kasih tahu juga, saya juga kasih tahu terus ya. Teman-teman yang trading di saham Indonesia, di LQ45, IHSG dan sebagainya, hati-hati karena biasanya IHSG itu kan berpatokan terhadap pergerakan dari Dow Jones dan juga Nasdaq. Jadi kalau kita lihat tadi Nasdaq sudah drop ya, lalu Dow Jones juga apalagi dia sudah drop di bawah strong supportnya. Dan apakah IHSG akan mengikuti pergerakannya? Kita tunggu aja. Penting hati-hati aja. Takutnya IHSG akan mengikuti daripada Dow Jones, yang dimana orang-orang akan beralih dari, maksudnya para investor asing itu akan keluar dari saham Indonesia dan akan kembali lagi ke bank mereka masing-masing, yaitu ke indeks dolar, seperti itu. Ya, jadi hati-hati aja yang trading di ataupun trading di saham. Mungkin kemungkinan pada saat dia drop di saham IHSG itu bisa menggunakan dollar cost averaging, seperti itu ya. Jadi itu untuk Dow Jones. Sekarang kita akan pindah ke oil. Nah, di sini siapa di sini teman-teman yang ambil oil sell di 2 minggu yang lalu ya? Ya, di 2 minggu yang lalu ya. Di sini sudah saya kasih tahu, teman-teman boleh open sell ketika dia retrace ke area supportnya di sini, teman-teman sell, stop loss di atas swing di sini. Dan sekarang teman-teman sudah profit per kemarin ya. Per tanggal 23 kemarin teman-teman sudah profit ya. Sudah profit. Jadi ya 2 minggu kita floating dan sudah profit. Lumayan di sini kan. Jadi itu tadi untuk oil kita sudah selesai. Berarti kalau kita lihat juga analisakan oil sudah break area trendline ya. Lihat nih, teman-teman bisa lihat major trendline itu sudah di break oleh market ya. Ini sekarang harga oil sudah kembali murah tapi masih belum under 50 dolar per barel. Ini masih sekarang adalah di 78 dolar per barel. Dan sekarang harga berhenti di area ini. Ya. Berarti ini trendline-nya bisa saya delete karena sudah break juga. Kalau saya lihat di sini jika dia bisa break 78 dolar per barel ya, kemungkinan harga dari oil akan bisa sampai sini. Menurut saya loh ya, ini akan bisa sampai sini dia. Di harga 72 dolar per barel. Saya rasa sih akan bisa sampai sini. Jika dia bisa sampai sana, dia harus bisa melewati harga ini dulu. 75 per barel, baru dia bisa turun sampai ke 72 dolar per barel. Seperti itu ya. Jadi apakah oil sekarang harganya murah? Bisa dikatakan murah karena harga sekarang sudah drop sejauh 36% dari high tertingginya, bahkan lebih ya, udah 40%, hampir setengahnya di sini dari oil. Oil ini menjadi lemah karena adanya inflasi dan resesi. Oleh karena itu, oil dipandang sudah tidak begitu menarik ya. Emas hitam ini sudah tidak begitu menarik juga. Jadi kemungkinan jika dia break 78 ya, ketika dia nge-break 78, teman-teman sell bisa sampai di 75,38. Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya yang pendek di sini. Ya. Ya, di sini merupakan area 1618 juga. Ya, ketika dia open sell di sini, teman-teman stop loss di harga 80, take profit bisa di sini. Ya, tipis sih sebenarnya. Ya, bisa di sini.
Ya bisa di sinilah kira-kira ya. Kalau yang ingin open sell, tunggu aja harganya break ke bawah. Kalau enggak ya biarkan harga ini retrace, karena di sini saya lihat di sini ada satu area supply ya. Di sini ada satu area supply kecil. Jadi misal harga ini naik, kemungkinan dia akan turun sampai sini. Nah, di sini baru teman-teman boleh open posisi sell di sini. Stop loss-nya cukup jauh ya di sini. Dengan harapan dia bisa turun sampai di Fibonacci 1618. Nah, bisa di sini ya. Jadi bisa ada dua open posisi untuk di oil. Ketika dia break 78, stop loss-nya di harga 79 dengan take profit di harga 75. Seperti itu ya. Jadi untuk oil kita masih open sell karena faktor fundamental itu membuat oil bergerak sangat bearish untuk per hari ini. Dan juga apalagi kalau di sini saya lihat ini kan masih bergerak bearish ya. Kalau kita lihat di weekly, kalau kita lihat di weekly di sini harga dari oil ya, kalau kita tarik Fibo oil dari swing terakhir sampai tertinggi, oil kemungkinan akan kena di Fibonacci 7678. Mungkin loh ya. Tapi kita tidak tahu nih. Bahkan sudah kena nih sebenarnya ya. Ini sini sudah kena sebenarnya. Ya, sudah kena di sini dan harga sudah kemungkinan akan drop seperti itu. Ya, jadi itu untuk oil kita tunggu open posisi sell di bawah dan ataupun pada saat dia retrace ke atas seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, last but not least adalah di indeks dolar ya. Seperti yang sudah saya katakan juga di indeks dolar, teman-teman jangan pernah open posisi buy melawan indeks dolar. Dan ternyata semua Fibo 1618 kita sudah di break oleh market ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya pakai Fibonacci yang besar pun dari sini sampai sini, Fibonacci 1618 di sini sudah di break. Dan ketika saya pakai Fibonacci yang lebih kecil lagi, Fibonacci-nya 1618 ini juga sudah di break berarti, dan ternyata harga dari indeks dolar itu sudah mengejar di harga 114, dan 114 itu merupakan high tertingginya yang terjadi di tahun 2002. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bentar ya, saya kasih lihat dulu. Saya mengulang lagi ingatan teman-teman semua kalau di sini merupakan high yang pernah terjadi ya di tahun 2002 ya. Di sini ada area drop base drop ya. Drop base drop ya di daily. Dan jika harga ini bisa break di atas 115, saya rasa indeks dolar akan bisa mampu melaju tinggi ya. Ini saya kasih patokan terdekat ya, yaitu di harga 115.153. Jika harga daripada indeks dolar itu bisa naik sampai ke 115.153 indeks dolar itu, maka kemungkinan indeks dolar akan bisa naik terus sampai di harga 117 ya. Dan ketika sudah sampai di 117, harga akan lanjut naik sampai ke 118 dan sampai akhirnya akan sampai ke all time high-nya di harga 120 indeks dolar. Wow, itu sangat tinggi sekali ya. Kita tidak tahu apakah akan ada intervensi dari negara-negara lain, itu saya tidak tahu. Karena kalau kita lihat di time frame weekly, indeks dolar ini sudah mengalami bullish sejak di tahun Juni 2021, terus mengalami penguatan secara signifikan sampai tiada akhir, sampai tertinggi banget ya. Bahkan kalau saya pakai Fibonacci weekly di sini ya, untuk mengukur ya, Fibonacci kan digunakan untuk mengukur harga. 118 pun sudah lewat ya. Ya. 118 juga sudah lewat. Nih harga sekarang udah terlalu tinggi. Tapi apakah ada kata terlalu tinggi untuk di indeks dolar? Itu hanya The Fed yang boleh ngasih tahu. Ya. Itu hanya The Fed yang boleh ngasih tahu, karena kalau kita lihat apakah harga akan mengejar 2618 ya. Jika dia break 115, dia akan mengejar Fibonacci di sini
Ini akan saya delete aja deh ya. Ini kalau saya delete gimana? Gimana yang 2618 itu? Oke, 117 ternyata ya. Ternyata dia sampai ke 117 ya. Jadi kita lepas saja Fibonacci-nya untuk melihat kemana arah daripada indeks dolar sini. Di sini indeks dolar sih sangat wow sekali sih ya. Ini sudah tidak ngotak naiknya. Kalau saya boleh bilang. Ini juga dia masih dalam keadaan bullish trend banget di sini. Ya. Masih keadaan bullish trend banget di sini. Dia sudah dikenain trendline, kena trendline, kemudian harga langsung naik terbang gitu kan. Dan kalau kita lihat di time frame H1, ya kita juga masih bisa di sini barusan di jam 8 pagi tadi. Harga bullish dan kemudian harga sekarang retrace sedikit karena sudah mendekati harga 115.153. Dan kalau secara pribadi ya saya bilang apakah indeks dolar itu akan terus naik? Kalau saya pribadi sih bilang ya masih bisa terus naik. Tapi apakah akan ada intervensi seperti negara Jepang? Apakah negara Eropa, Inggris, Australia, New Zealand akan ada campur tangan dalam artian intervensi? Itu saya tidak tahu, karena itu kembali lagi ke keputusan bank sentral negara tersebut masing-masing. Yang penting di sini saya ngasih tahu indeks dolar saat ini masih sangat bullish ya. Masih sangat bullish, Fibonacci juga sudah lepas dari 1618. Kemungkinan dia akan bisa mengejar di Fibonacci 2618. Kalau saya lihat sih di sini Fibonacci-nya kemungkinan dia akan mengejar Fibonacci 272 ya. Benar, 272, kemudian dia akan retrace. Kemudian lagi dikit ya nih, lagi dikit aja 272 di sini. Kemungkinan ketika dia kena di sini, kemudian ada retrace. Nah, ketika retrace, teman-teman boleh open buy di sini ya. Ketika dia kena di sini, kemungkinan dia akan mengejar sampai sini. Nah, seperti itu. Dan ketika ini terjadi, teman-teman boleh open posisi sell terus untuk di XAU, Euro USD, GBP USD, Audi USD, dan NZD USD. Oke, jadi untuk indeks dolar kemungkinan akan bisa mengejar sampai di 116 menurut saya. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi di minggu ini. Apakah akan ada intervensi atau tidak? Itu kita tidak tahu. Saya pribadi sih nggak tahu ya. Tapi saya cuma ngasih tahu aja. 2618 ini kemungkinan akan kena itu di harga 116. Mungkin lah ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa CFD per minggu ini. Tadi sudah ada Nasdaq, Dow Jones, lalu ada oil, lalu yang terakhir ada indeks dolar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan CFD minggu depan. Bye-bye.